Bisa kita mulai Mbak Ami untuk konselingnya? Iya Mbak, bisa. Bisa Mbak Ami ceritakan apa yang membuat Mbak Ami memutuskan untuk datang melakukan konseling ini? Jadi begini Mbak, saya kesini tuh karena saya merasa susah tidur Mbak. Begitu ya. Lalu, Ya Mbak, saya tuh mengalami susah tidur yang cukup mengganggu menurut saya. Saya merasa ini terjadi setelah saya sudah masuk kuliah kembali secara online, di mana tugas-tugas itu tuh diberikan secara bersamaan, sehingga saya harus segera mengerjakan hingga tengah malam, bahkan dini hari. sudah berapa lama Mbak Ami mengalami susah tidur ini? Akhir-akhir ini Mbak, sudah 1 sampai 2 bulan. Jadi setelah masuk kuliah online kembali, Mbak Ami mengalami susah tidur. Begitu ya Mbak? Iya Mbak, benar sekali. Hmm, saya juga pernah memiliki masalah susah tidur seperti Mbak Ami ini. Waktu itu juga karena saya harus mengejar deadline sampai dini hari. Terus pas bangun itu badannya jadi nggak bersemangat gitu. Seperti itu ya Mbak. Oh iya Mbak, Iya Mbak, tidak mudah memang mengerjakan tugas secara bersamaan. betul Mbak. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak Ami ketika dalam situasi seperti ini? Perasaannya ya jadi kacau Mbak, jam tidur jadi tidak beraturan. Apa yang Mbak Ami maksud dengan perasaan kacau ini? Ya karena dengan mengerjakan tugas bersamaan hingga tengah malam di depan laptop berjam-jam Mbak, mata saya kadang sakit, kepala pusing, pola tidur saya juga jadi berubah drastis. Apakah hal tersebut membuat Mbak Ami yakin bahwa Mbak Ami menjadi susah tidur? Iya Mbak, Baik, tampaknya Mbak Ami merasa lelah ya. iya Mbak. Oke, baik. Apa saja dampak dari perasaan yang Mbak Ami alami di situasi seperti ini? Dari situ pola tidur saya menjadi berubah Mbak. Ketika tidak mengerjakan tugas pun saya tetap mengalami susah tidur jika belum jam 3 atau 4 pagi, saya belum bisa tidur. Terus paginya ketika bangun pun badan saya menjadi pegal-pegal tidak bersemangat, Mbak. Apakah Mbak Ami sudah pernah mencoba untuk mengatasi susah tidur ini? Sudah, Mbak, saya sudah mencoba tidak mengerjakan tugas, tidak melakukan aktivitas untuk tidur lebih awal. Namun tetap saja saya tidak bisa tidur. Baik, cukup mengganggu ya Mbak dampaknya untuk aktivitas keseharian Mbak Ami ini. Benar, Mbak. Oke, baik. Sebelumnya, saya akan mengulas sedikit mengenai apa yang sudah Mbak Ami ceritakan. Jadi, Mbak Ami ini mengalami kesulitan tidur setelah memasuki perkuliahan kembali secara online. Hal tersebut karena harus mengerjakan tugas secara bersamaan. Betul, Mbak. Oke, baik. Mbak Ami mengatakan bahwa mengalami kesulitan tidur. Kemudian Mbak Ami juga mengatakan bahwa sudah pernah mencoba untuk mengatasi susah tidur ini, namun tidak membuahkan hasil dan justru berdampak pada aktivitas Mbak Ami. Ya, begitulah Mbak. Saya bingung, saya merasa kacau dengan tugas online yang diberikan secara bersamaan seperti ini. Mungkin Mbak Ami merasa kacau dengan tugas-tugas online karena Mbak Ami belum terbiasa dengan metode perkuliahan yang sebelumnya offline. Kemudian sekarang beberapa aktivitas harus dilakukan secara online, seperti tugas kuliah Mbak Ami ini. Iya Mbak, betul. Sekarang dengan kondisi yang apa-apa serba online seperti ini, semua tugas yang diberikan langsung saya kerjakan supaya tidak menumpuk, tapi nyatanya tetap saja ada yang menumpuk. Oke, baik. Mbak Ami mengatakan bahwa langsung mengerjakan tugas yang diberikan supaya tidak menumpuk. Akan tetapi, Mbak Ami juga merasakan kacau dengan tugas-tugas yang diberikan. Entahlah, saya juga bingung Mbak. Saya perhatikan dari tadi ketika kita memulai sesi pada hari ini, Mbak Ami tampak lesu tidak bersemangat ya. Apakah ada pertanyaan atau pernyataan saya yang kurang berkenan?
Ya Mbak, mau saya kurang tidur lagi Mbak. Semalam banyak tugas yang harus saya kerjakan. Baik, tetapi saya tersanjung dengan Mbak Ami jika Mbak Ami bersedia berbagi cerita dan perasaan dengan saya. Baik Mbak. Oke, baik. Saya dulu juga begitu, Mbak. Tidak sama persis, namun secara garis besar tidak jauh berbeda. Saya pernah mengalami susah tidur karena harus mengejar deadline. Hal itu pernah membuat saya merasakan putus asa dengan kondisi fisik saya yang sangat lelah pada saat itu, karena banyaknya tugas yang harus saya selesaikan. Namun lama-lama saya menyadari bahwa perasaan itu timbul karena saya belum terbiasa dengan kondisi yang terkadang saya mempunyai waktu luang, menjadi disibukkan dengan deadline dan aktivitas yang cukup padat. Betul sekali Mbak. Saya juga merasakan putus asa. Namun mau gimana lagi Mbak? Saya harus menyelesaikan kuliah saya tepat waktu. Sehingga saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya juga harus tepat waktu. Sepertinya Mbak Ami menyelesaikan tugas-tugas kuliah tepat waktu berhubungan dengan perasaan kacau Mbak Ami yang mengalami kesulitan tidur ini ya. Betul sekali Mbak. Walaupun sebenarnya saya sangat cemas dengan kondisi seperti ini. Jika nanti hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Oke, baik. Apakah ada yang ingin diceritakan atau ditanyakan lagi Mbak Ami? Sepertinya sudah cukup Mbak. Baiklah, kalau begitu, sesi konseling kita hari ini kita cukupkan ya. Untuk sesi konseling berikutnya nanti kita jadwalkan lagi ya Mbak. Terima kasih Mbak Ami. Baik Mbak, terima kasih. Baik, kalau begitu bisa kita mulai untuk sesi konseling kita pada hari ini ya Mbak Adel. Baik Mbak, Nah, hari ini apa yang membuat Mbak Adel memutuskan untuk melakukan sesi konseling? jadi akhir-akhir ini saya merasakan mood swing yang perubahannya terjadi dengan cepat Mbak. Hal itu saya rasakan saat saya harus selama seminggu menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk dan tidak memiliki waktu luang. Begitu ya. Lalu, Saya menceritakan kepada teman saya mengenai apa yang terjadi pada saya, tetapi dia seperti tidak peduli. bisa diceritakan pada saya mengapa Mbak Adel merasa teman Mbak tersebut tidak peduli? Karena ketika saya bercerita, dia lebih memperhatikan handphonenya daripada saya. Bagaimana perasaan Mbak dengan sikap teman Mbak tersebut? Ya, saya kecewa ya Mbak dengan respon yang dia perlihatkan kepada saya. Kejadian tersebut membuat Mbak Adel yakin dia tidak peduli dengan Mbak. Iya Mbak, karena saya berhadapan langsung dengan dia dan dia diam saja. Mbak Adel kecewa dengan respon yang diberikan oleh teman Mbak yang tidak seperti Mbak Adel harapkan ya. Betul Mbak, padahal saya hanya ingin dia perhatikan cerita saya aja. Apa Mbak Adel merasa semua kejadian yang Mbak Adel alami saat ini terjadi secara tiba-tiba dan bersamaan? Iya Mbak, Baik, saya ulas sedikit mengenai apa yang sudah Mbak Adel ceritakan ya. Jadi Mbak Adel bercerita bahwa mengalami mood swing yang mengganggu. Hal tersebut terjadi karena pekerjaan yang menumpuk. betul Mbak. Saya sedang mengalami mood swing yang mengganggu. Baik, Mbak Adel juga dia mengatakan bahwa hubungan dengan teman Mbak mengalami kerenggangan. Iya, benar, Mbak. Saat itu saya menceritakan masalah mengenai mood swing yang sedang saya alami tersebut. Tetapi respon yang diberikan tidak seperti yang saya harapkan dan seperti tidak peduli pada saya, sehingga saya kecewa. Mungkin Mbak Adel tidak menangkap respon yang dikatakan teman Mbak dengan baik. Tidak menangkap respon dengan baik. Sepertinya tidak. Entahlah, maksud saya harusnya dia dapat lebih perhatian pada saya. Saya kan sedang merasa tidak baik-baik saja. Saya perhatikan Mbak Adel seperti tidak nyaman dengan saya. Apakah ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak berkenan, Mbak? Ya Mbak, sebenarnya saya kurang nyaman bercerita mengenai masalah yang saya alami dengan Mbak.
Tapi saya juga bingung harus bercerita dengan siapa lagi. Baik, saya pun merasa tidak nyaman, Mbak, jika Mbak sendiri tidak nyaman dengan saya. Tetapi saya tersanjung dengan Mbak Adele jika Mbak bersedia bercerita dengan saya apa yang sedang Mbak rasakan secara lebih nyaman lagi, Mbak. Baik, Mbak. Oke, baik. Mbak Adele tadi mengatakan bahwa seharusnya teman Mbak lebih perhatian dengan Mbak, tetapi Mbak merasa ragu dengan perasaan Mbak sendiri. Entahlah, saya semakin bingung dan ragu dengan perasaan saya. Saya orang yang senang jika diperhatikan oleh orang lain, terutama teman baik saya, dan apalagi ketika sedang mengalami musim seperti sekarang ini. Sehingga saya selalu berusaha agar orang lain dapat memperhatikan saya. Saya dulu juga seperti itu, Mbak. Saya senang jika diperhatikan oleh orang lain, apalagi ketika sedang mengalami mood swing seperti yang Mbak rasakan saat ini. Tapi kemudian saya memahami bahwa tidak semua orang dapat memberi perhatian pada saya setiap saat. Sehingga perlahan saya mencoba untuk memperbaiki diri dan memperhatikan orang di sekitar saya lebih baik lagi. Sehingga sekarang ini mereka merasa nyaman dan juga memperhatikan saya balik. Benar, Mbak, saya juga sama seperti itu. Ketika saya sedang mengalami mood swing, saya sering langsung mencari perhatian teman saya dengan menceritakan hal yang saya alami tersebut. Jadi Mbak senang jika diperhatikan oleh teman baik Mbak, apalagi saat keadaan Mbak tidak baik ya, yang artinya teman Mbak haruslah memberi perhatian penuh kepada Mbak. Benar, Mbak. Saya sekarang menyadari bahwa saya memang senang jika dia memberi perhatian secara penuh terhadap saya. Walaupun sebenarnya saya tidak nyaman juga dengan kondisi saya saat ini jika nantinya dia lebih membuat jarak pada saya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi atau ditanyakan lagi Mbak Adel? Tidak ada, Mbak. Baik, konseling kita pada hari ini kita tutup ya Mbak Adel. Nanti kita dapat menjadwalkan lagi sesi konseling selanjutnya. Terima kasih Mbak Adel. Baik, Mbak. Terima kasih.